Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We made again in academic writing class. Last week, I discussed with you several strategies of doing paraphrasing, and you have participated in paraphrasing the sentences uh, through the quiz that I gave you on Edmodo. Nah, sekarang we are going to see several other techniques that we might use when we do paraphrasing. Jadi sebelum saya mulai, saya akan menginfokan kembali bahwa materi yang saya gunakan di sini saya adopsi karena saya masih memakai materi sesuai dengan materi yang saya dapatkan dari workshop Profesor Handoyo Pujiwidodo. Karena saya rasa ini masih relevan untuk pembelajaran kita pada saat ini dan sangat penting untuk Anda ketahui, maka kita akan mulai mengeksplorasi mengenai bagaimana cara paraphrasing ya. Nah, di sini ada paraphrasing and discursive fine-tuning in academic reading and writing. Jadi melakukan parafrase itu tujuannya adalah agar karya ilmiah kita itu tidak dianggap plagiat karena kita mentransfer makna misalnya dari sumber yang kita kutip itu tidak dalam kata-kata yang sama. Sebetulnya bisa saja itu masuk ke dalam direct quotation, tapi it appears that you are lazy ya in doing the paraphrasing. Kalau kita kebanyakan pakai direct quotation juga nggak bagus sebetulnya. Makanya kita akan belajar strategi dalam melakukan paraphrase. Yang pertama adalah seperti yang bisa Anda lihat di sini ada linguistic and textual strategies for paraphrasing. Jadi dalam strategi tekstual dan linguistik ini Anda bisa melihat ada perubahan leksis atau kata dan perubahan kalimat ya atau semantik. Misalnya dari verb bisa berubah menjadi noun. Kita menyebutnya nominalization. Perubahan dari kata kerja ke kata benda itu kita sebutnya nominalization. Yang kedua ada theme rim transformation. Seperti yang sudah saya paparkan di mata kuliah translation kalau tidak salah itu mengenai theme rim ya. Jadi Anda tahu ya theme rim itu apa. Jadi nanti ada transformasi theme menjadi rim ataupun sebaliknya dalam melakukan parafrase. Dan yang ketiga adalah lexicogrammatical transformation. Nah, di sini juga bisa kita lihat dari pemilihan katanya, dari bentuk grammarnya yang mungkin berubah. Nominalization ini masuk ke lexicogrammatical transformation. Oke, kalau leksis itu berarti Anda bisa menggunakan kata-kata lain gitu, tetapi maknanya harus tetap sama ya, tersampaikan dari teks sumber ke teks target. Jadi sebetulnya mata kuliah academic writing kita, mata kuliah translation, lalu academic reading, academic listening, academic speaking, semuanya saling interconnected gitu ya, saling berkaitan. Kemarin kita kan di academic speaking Anda mendengarkan paparan mengenai academic literacy dari non-native English speaking teachers. Nah, ini juga merupakan salah satu perspektif yang bisa kita gunakan dalam mata kuliah Anda di TESOL methodology. Yang kedua ini ada fine tuning, taksonomi fine tuning ini kita gunakan kalau misalnya kita sudah menyusun satu teks akademik gitu, kita bisa memperbaiki leksisnya, memperbaiki grammarnya, memperbaiki argumennya. Argumen itu apa ya? Artinya kan argumen itu adalah evidence based. Jadi evidence-nya sudah reliable atau belum, dan sudah betul pemparafraseannya atau belum, dan lain sebagainya. Lalu ada logical flow fine tuning. Di sini kita membetulkan alur berlogika kita sudah betul atau masih ada yang keliru. Next ada referencing fine tuning. Jadi di referencing fine tuning itu Anda membetulkan referensi ya, sudah sesuai dengan kaidah yang
tetapkan atau belum. Biasanya kita pakainya referencing style-nya pakainya APA ya, atau American Psychological Association. Lalu ethical sensitivity fine tuning dalam melakukan tulisan akademik atau tulisan yang ilmiah, Anda harus memperhatikan sisi atau etika dalam melakukan penelitian. Nanti seiring dengan berjalannya waktu kita akan membahas lebih jauh tentang etika ini di pertemuan berikutnya. Lalu ada leadership fine tuning. Bagaimana sih cara memperbaiki teks kita agar sesuai dengan readership yang kita targetkan. Berikutnya, nah ini ada contoh dari nominalization. Jadi nominalization itu adalah perubahan kelas kata dari verb menjadi noun. Misalnya ada intent menjadi intention, intervene jadi intervention, distort jadi distortion, dan lain sebagainya. Atau bisa juga dari adjective ke noun. Contohnya applicable jadi applicability, difficult jadi difficulty, happy jadi happiness, dan lain sebagainya. Itu bisa Anda lihat saja di sini. Lalu, nah ini kita masuk ke latihan dalam melakukan parafrase. Tapi teknik yang kita fokuskan di sini adalah nominalization. Oke, di kalimat nomor 1. Indonesian people always use ini menggunakan masuknya ke proses material atau kata kerja material, kata kerja yang bisa kita lihat bentuknya, wujudnya seperti apa. A spoon and a fork when eating. Nah, ini eating juga material proses. Kita akan memparafrase kalimat ini dengan menggunakan strategi nominalization atau mengubah verb atau adjektif menjadi kata benda atau noun. Contohnya ya, saya kasih contoh nomor 1. Ini bisa jadi, satu kalimat ini bisa beberapa versi parafrase dan ya terserah Anda mau menggunakan teknik apa nanti atau strategi apa ya. Nomor 1 contohnya Indonesian people always use a spoon and a fork when eating. Nah, use ini yang tadinya berposisi sebagai kata kerja bisa kita ganti menjadi kata benda dengan cara gini, the use. Kalau use diawali dengan particle the, berarti dia menunjukkan kata benda kan. The use of a spoon and a fork is popular among Indonesian people when they eat. Jadi kan maknanya sama. Orang-orang Indonesia selalu menggunakan sendok dan garpu untuk makan. Kan intinya sama. Penggunaan sendok dan garpu itu sangat lazim ya digunakan oleh orang Indonesia saat mereka makan. Kan intinya sama, maknanya sama. Jadi menggunakan nominalization. Jadi the use of a spoon and a fork is popular among Indonesian people. Kenapa saya bilang is popular? Karena di sini ada always. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sering banget dan Indonesian people always use, berarti kan lazim banget dilakukan oleh orang Indonesia menggunakan spoon and a fork when they eat. Gitu ya. Jadi saya tidak lagi mengubah makna. Atau misalnya kalau Anda pengen ganti gitu misalnya ya, the use of a spoon and a fork is popular among Indonesian people when they have meals. Itu juga bisa. Kan intinya sama, makan gitu. Jadi proses material dan ini kalau bisa jangan diganti jadi mental, jadi relational gitu. Kalau bisa kata kerjanya yang tadinya material jadi material juga. Kalau Anda ingin mengetahui apa sih bedanya material, mental, relational gitu, jenis-jenis proses, Anda bisa lihat YouTube saya yang menjelaskan metafungsi bahasa. Di situ salah satunya saya menjelaskan mengenai jenis-jenis proses. Nanti saya share kok linknya. Tidak usah khawatir, asal ditonton, asal diperhatikan. Sehingga Anda bisa memahami. Gitu. Oke. Silakan Anda bisa membuat versi Anda sendiri menggunakan teknik atau strategi nominalization dalam memparafrase kalimat nomor 1. Ini saya kasih contoh satu lagi ya. Kalimat nomor 2. You can get, nah get ini kan kata kerja ya, masuknya ke material proses. Your Chinese visa issued within 3 up to 6 days after you submit, ini material proses lagi, all the required documents.
Bagaimana ya cara kita mengubah, memparafrase kalimat ini menjadi kalimat, menjadi nominalization gitu, menjadi kata benda. Kita bisa mulai dari sini, ini kan kata kerja ya. Bisa kita ganti menjadi, your Chinese visa issuance, gitu ya. Your Chinese visa issuance, can be perceived, kan get sama perceive sama ya, can be perceived within 3 to 6 days after document submission. Nah, submitnya kita ganti jadi submission. Saya ulangi ya. Your Chinese visa issuance can be perceived within 3 up to 6 days after document submission. Nah, itu bisa juga. Maknanya tetap sama, bahwa Anda bisa dapat visa Cina, diterbitinnya itu dalam kurun 3 hingga 6 hari setelah mengumpulkan dokumen yang diperlukan. Nomor 3 dan nomor 4, silakan Anda parafrase. Oh, sampai nomor 5. 3, 4, 5. Okay, we continue with another strategy of paraphrasing using a synonym, hyponym, and hypernym. The first example here, when you eat steak in a restaurant, you are advised to use cutlery. Nah, kita bisa membreakdown cutlery ini menjadi knife and fork, karena biasanya makan steak itu pakai knife and fork. Jadi supaya tidak jadi cutlery sama gitu di teks parafrasenya, kita bisa ubah kalimat ini menjadi, when you visit a restaurant and order steak, they will provide you knife and fork. Gitu ya. Saya ulang. When you visit a restaurant and order steak, they will provide you knife and fork. Gitu. Yang kedua, ini kalimat awalnya saya bacakan. Jadi sebetulnya untuk kalimat nomor 1 katakanlah teknik parafrasenya itu, tipe parafrasenya itu nanti hasil dari paraphrasingnya itu bisa berbeda antara saya dengan Anda. Antara Gagas dengan Farel bisa beda, antara Farel dengan Nabila, dengan Azizi, dengan semuanya bisa beda. Yang kedua, in Indonesia, some Chinese restaurants provide customers with crockery. Crockery ini kan biasanya kalau misalnya di restoran Cina tuh ada seperti mangkok, terus piring, ada teapot dengan cups. Pokoknya tuh perlengkapan makan gitu ya, namanya crockery. Jadi kita bisa memparafrase teks ini dengan the provision misalnya of plate, bowl, teapots, and cups is prepared by some Chinese restaurant in Indonesia. Saya ulangi. The provision of bowl, plate, teapots, and cups is prepared by some Chinese restaurant in Indonesia. Jadi meskipun Anda harus memparafrase dan maknanya memang harus sama, tetap saja ada kata-kata yang tidak mungkin bisa Anda ganti, seperti nama tempat. In Indonesia nggak bisa Anda gantiin Sumatera, Kalimantan, the unity of Sumatera, Kalimantan, Java Island, bisa kayak gitu. Nggak bisa. Indonesia ya Anda bilang Indonesia. Jangan ngerepotin diri sendiri. Pokoknya nama tempat, nama institusi, terus nama orang itu tidak bisa diparafrase. Jadi memang harus menggunakan kata itunya. Misalnya in Indonesia ya udah in Indonesia aja gitu. Oke, silakan Anda mengerjakan yang ketiga, 4, dan kelima menggunakan teknik tadi ya, hiponim dan hypernym. Ini berikutnya ada paraphrasing strategy dengan changing the theme rime position. Ini kan contohnya, kalau di sini sih langsung ya dikasih contohnya aja. Nanti latihannya di teks yang lebih panjang. Contohnya di sini ada, we must participate in an English speech club this semester. Timnya itu kan memang the first thing mentioned in a sentence itu kita bisa panggil sebagai tim.
keine Klaus denken, itu kita bisa panggil sebagai tim. Makanya ini timnya adalah we. Sisanya adalah rim. Anything that comes after theme kita sebutnya rim. Nah, cara memparafrasenya kita bisa balik posisi rimnya menjadi tim, vice versa. Atau gitu, kita bisa jadi seperti ini ya. Yang contoh pertama adalah must. Must-nya diganti menjadi required. It is required for us to join an English speech club this semester. Sama kan maknanya dengan we must participate in an English speech club this semester. Karena di semester ini ya mutlak ya, tetap di semester nggak ada breakdown-nya. Next, bisa juga participating in an English speech club is a must for us this semester. Nah, itu bisa juga. Sama maknanya, intinya adalah harus ikutan di speech club. Atau yang ketiganya, ini ada versi ketiga. An English speech club is one of the co-curricular activities that we have to participate this semester. Bisa ya, kita menjelaskan si speech club ini apa sih? Ini makanya teknik hiponim-hipernim nih. Speech club ini adalah hiponim dari co-curricular activities. Nah, itu hiponim-hipernim. Atau bisa juga, our college requires, masnya tetap ada di requires. Our college requires us to join an English speech club this semester. Dan yang terakhir contohnya, our participation in an English speech club is mandatory. Nah, masnya itu diganti is mandatory this semester. Tadinya mas itu bersifat sebagai modality ya di kalimat yang sumbernya. We must participate. Jadi modality yang menjelaskan participation itu harus hukumnya. Jadi kuat modality-nya. Memperkuat kebijakan ya, keharusan untuk berpartisipasi di English Speech Club. Makanya di sini, our participation in an English Speech Club is mandatory. Mandatory wajib ya this semester. Nah, ini ada warning. Please keep in mind that although you move the position of rim to the position of theme atau vice versa, all words should be paraphrased. Jadi seperti tadi ada must-nya jadi required, bisa juga diganti jadi requirement, bisa juga diganti menjadi is a must, bisa juga diganti menjadi is mandatory. Intinya bahwa maknanya tetap sama, tidak ada perubahan. Cuma Anda menyampaikannya dengan gaya yang berbeda. Intinya sih seperti itu. Jadi harus berlatih terus-menerus untuk memparafrase sehingga nanti proposal maupun essay writing Anda maupun skripsi nantinya tidak dianggap plagiat. Karena Anda memparafrase dengan baik gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke tadi ya, contoh dari memparafrase menggunakan teknik Team Rim Transformation. Nah, ini di kalimat pertama ada K-pop has increased awareness regarding Korean products and lifestyles among audiences around the world. Nah, ini kan timnya K-pop, sisanya kan Rim. Mari kita ganti menjadi Rimnya duluan, yaitu global familiarity regarding K-pop as Korean lifestyles is widely spread. Nah, increase-nya itu saya ganti menjadi is widely spread gitu ya. Jadi yang di spread itu apa ya? Awareness-nya atau familiarity-nya terhadap K-pop. Jadi saya ulangi ya kalimat pertama ini, parafrase versi saya. Silakan versi Anda kalau mau berbeda, boleh banget. Ini tidak mutlak sifatnya. Ini sifatnya dinamis saja ya, fluid. Tergantung sudut pandang Anda, tetapi tidak mengubah makna. Intinya sih seperti itu. Jadi kalimat pertama ini saya parafrase menjadi global audience familiarity regarding K-pop as Korean lifestyle is widely spread. Silakan Anda parafrase kalimat yang kedua dengan menggunakan teknik yang sama atau strategi yang sama ya, atau strategi pengubahan tim rim. Lalu di berikutnya kita memiliki strategi transformasi lexicogrammatical. Bagi Anda yang lupa, lexicogrammatical adalah kombinasi dari leksis atau kalimat dan grammar atau struktur. Jadi di sini seperti bisa Anda lihat, kalimat awalnya adalah
My parents cultivate watermelon and coffee crops every year. Nah, ini di sini diganti leksikogramatikalnya menjadi annually. Every year ini kan sinonimnya annually. My parents cultivate-nya grow. Watermelon dan kopinya kita ganti menjadi hipernimnya yaitu horticultural crops as watermelon and long beans. Kopinya itu bisa diganti dengan sinonimnya yaitu long beans. Jadi annually my parents grow such horticultural crops as watermelon and long beans. Jadi tense-nya ya yang diubah. Terus berikutnya, excuse me. Yang kedua, my parents are engaged annually in watermelon and coffee farming. Nah, jadi every year-nya tetap ada, my parents-nya kan memang tidak bisa diubah menjadi. Atau boleh deh kalau misalnya Anda mau bilang my mom and dad, tapi kan tidak ekonomis ya secara pemilihan kata, ya kita pilih yang ekonomis yaitu mom and dad ya parents are engaged annually in watermelon and coffee farming. Karena cultivating, growing horticultural crops itu sama saja dengan farming. Next kita punya contoh kalimat awalnya adalah Shantou University is located in Shantou, Southeast China. Lalu Anda bisa memparafrase ini menjadi Shantou University lies in Shantou, the eastern part of Guangdong. Ini bisa saja kalau Anda tahu ya bahwa Southeast China itu ada di Guangdong misalnya. Kalau Anda mengenal, familiar secara geografisnya, maka boleh menggunakan itu. Kalau tidak mengenal, Anda bisa juga menggunakan kalimat yang ketiga. Tapi ini tuh lebih susah, maksudnya kalau Anda nggak menyadari, Anda mungkin akan melihat bahwa kalimat ini kok janggal gitu ya, kayak gini. In Shantou, Southeast China is Shantou University situated. Ini tuh converted sentence tuh sama aja kayak kalau Anda baca di email ya, should you have any question, please do not hesitate to contact me misalnya. Tapi kok kenapa should-nya itu ada di depan? Nah, itu converted sentence. Sama seperti ini. In Shantou, Southeast China, is Shantou University situated. Begitu. Nah, ini adalah sumber-sumber yang bisa Anda gunakan ya dalam melakukan berbagai strategi parafrase. Nanti kita lanjut di materi berikutnya mengenai sitasi. Materi hari ini sampai ke parafrase saja ya. Tadi ada 4 ya. Pertama adalah parafrase leksis dan semantik. Yang kedua parafrase sinonim, hipernim, hiponim. Yang ketiga parafrase timrim. Yang keempat parafrase leksiko-grammatical. Thank you so much for joining my academic writing class. I hope you listen to my video because I've got extra effort to make this video whole for you and ready for you to watch. I hope you watch it till the end. Thank you so much for participating. I'll see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.